Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. An Abi Bakrata radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam qala idzal taqal muslimani bisayfayhima faqatala ahaduhuma sahibahu fal qatilu wal maqtulu finnar. Qila ya Rasulullah hadzal qatilu fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Alhamdulillah, segala puji semata dan senantiasa teratur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memanjangkan umur, melimpahkan kesehatan, memberikan keafiatan kepada kita seberataan sehingga berkumpul lagi melanjutkan majlis ilmu, majlis ratib yang mudah-mudahan majlis ini, kegiatan ini membawa kita kepada keridhaan Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kitab Nurul Iman kita masuk kepada hadis yang ke-12. Hadis ke-12 ini tentang larangan bunuh-membunuhnya antara sesama muslim. Diriwayatkan dari Abu Bakrah, lain Abu Bakar lah, Abu Bakrata, ngaran Sayyidina Nafi' ibn al-Harith, lain Sayyidina Abu Bakar.
an Abi Bakrata radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, idzal taqa al-muslimani, apabila dua orang muslim saling berjumpa, apabila dua orang muslim saling berjumpa, bisayfaihima, masing-masing menggunakan atau masing-masing membawa pedangnya, apabila dua orang muslim saling berjumpa, masing-masing membawa pedangnya, faqatala ahaduhuma sahibahu, kemudian salah satunya membunuh yang lain, membunuh temannya atau yang lain yang saling berjumpa tadi, fal qatil wal maqtul finnar, maka yang membunuh dan yang dibunuh kedua-duanya masuk neraka. Maka yang membunuh dan yang dibunuh kedua-duanya masuk neraka. Sahabat bertanya, qila, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadzal qatil, apabila yang membunuh masuk neraka, maka masuk akal. Apabila yang membunuhlah yang masuk neraka, masuk akal. Itu yang dimaksud hadzal qatilu. Ini membunuh, wajar masuk neraka. Fama balul maqtul, lalu kenapa bisa yang dibunuh pun masuk neraka? Yang membunuh wajar masuk neraka ya Rasulullah. Yang dibunuh bang kenapa sampai masuk juga padahal inya terbunuh? Sahabat bertakun lawan Nabi. Qala, Nabi menjawab, innahu, sesungguhnya yang terbunuh itu kana harisan ala qatli sahibih. Sebelum ia terbunuh, ia sudah bertekad, berniat kuat, berkeinginan kuat sama untuk membunuh lawannya, untuk membunuh temannya tersebut. Hanya saja kalah nasib. Nah, perhatikan penjelasannya di sini. Hadits ke-12 ini larangan an-nahyu an taqatulil muslimin. Larangan membunuhnya sesama muslim. Kita perhatikan kata demi kata dan penjelasannya. Yang pertama, jar Nabi,
apabila dua orang muslim saling berjumpa. Pertemuan yang disengaja. Bisayfaihima, masing-masing membawa pedang. Maksud membawa di sini, membawa dengan tujuan saling membunuh, saling perang. Dari awal sudah berniat sama-sama. Saling membunuh dari awal niatnya. Si A memang dari rumah membawa pedang hendak membantai kawan. Si B ini pun membawa pedang dari rumah hendak membantai kawan. Dan ulama yang disengketakan urusan duniawi. Yang disengketakan permusuhan yang timbul gara-gara urusan duniawiyah atau menuntut hak milik dan sebagainya. Saling berjumpa, saling membawa pedang. Memang niat dari awal si A dan si B hendak berbunuhan. Setidaknya hendak menimpas, menyakiti atau menyodok lawannya ini, sesama muslim. Kemudian terjadilah pertengkaran. Terjadi bantai-membantai, perkelahian, saling timpas, saling sodok. Faqatala ahaduhuma, kemudian salah satunya membunuh yang lain. Si A akhirnya menang, kawan membunuh si B. Lalu hasilnya jar Nabi, fal qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh ini dan yang dibunuh keduanya di neraka. Nang membunuh dan dibunuh keduanya masuk neraka. Sahabat yang memang akal sehatnya jalan langsung istidrak. Istilah istidrak itu langsung betakun, merasa janggal. Ya Rasulullah, hadal qatil. Kalau nang membunuh masuk neraka itu masuk akal. Bisa diterima oleh akal sehat. Karena inyalah yang membunuh. Si A tadi ini. Fama balul maqtul. Lalu kenapa nang terbunuh pun masuk neraka juga, padahal nasibnya inya mati? Logika mungkin berpikir, karena terbunuh, ini karena yang selamat. Karena inya sudah sakit di dunia, terbantai, mati. Fama balul maqtul, jadi sahabat. Kenapa nang dibunuh pun masuk neraka? Apa alasan inya masuk neraka? Yang dibunuh pun masuk neraka? Ujar Nabi, innahu kana harisan ala qatli sahibih. Ini yang terbunuh ini sebelum inya tewas, sebelum mati, inya membawa niat, membawa tekad, berkeinginan, berhasrat kuat untuk membunuh lawannya. Tapi kalah duel. Jakanya inya tuh menang, ibarat kawan menghindari jurus pamungkas lawannya sehingga kada jadi mati. Inya nang membunuh. Gara-gara ada niatan, ada tekad, ada kemauan kuat, inya pun akan membunuh. Kalau kada nasib inya terbunuh, gara-gara itu yang terbunuh ini pun masuk neraka. La ilaha illallah. Nah ini ingatakan kronologinya apa? Masing-masing hendak berjumpa, masing-masing membawa niat saling menyakiti, saling membunuh. Si A membawa niat dari awal hendak membunuh si B, inya tahwal contohnya. Tahwal. Habis tahwal, ibarat tahwal si A lagi mau unjun. Si A ini memang penyarikan orangnya, kalau kau digayai. Lagi meunjun si A ini 2 jam menghadang unjunan.
Jarujut unjunan mahadang dah. 2 jam. Khusyuk benar. B datang menawak batu ke sungai. Tak. Mahaur. Sariklah A. Bungo ikam B ai ujar A. B kada terima disambut bungo. Ikam bungo. Aku begayaan. Sama emosinya, tapi hendak begayaan bahlul. Bapandiran, bakancangan. Wah, pokoknya bapandiran yang kuat sudah. Banak batampar sudah. Ambil wasimu, ujar B. Ujar A, ambil wasimu juga. Masing-masing bulik ke rumah mengambil wasi. Paham ya? Mengambil wasi kalau. Ambil lading, parang. Masing-masing bulik mengambil wasi. Si A mengambil wasi, si B mengambil wasi. Kemudian masing-masing berjalan membawa wasi. Niatan sama, hendak saling menikam, membunuh. Berjumpalah inya. Lalu terjadi perkelahian. Sayat menyayat, sodok menyodok, betamparan dan yang lain. Si A pas jurusnya itu kena si B terkapar, meninggal habis darah. Kayak itu kronologi gambarannya. Lalu al-qatil wal maqtul finnar jannah. Ini sama-sama muslim nih berdua nih. Nang membunuh dan dibunuh masuk neraka jannah. Kenapa nang dibunuh masuk neraka? Karena kalau kada terbunuh, inya nang akan membunuh. Sama-sama terbakar emosi. Sama-sama dihantui iblis setan. Sama-sama bertanduk sudah. Al-qatil wal maqtul finnar. Itu gambarannya. Kenapa jadi ulun rinci kayak itu? Beda kasus kalau kita kada ada niatan membunuh. Contoh, pian bakendaraan, pian muslim. Tengah malam sorangan bakendaraan pakai NMAX. Kan terlarang dah. Don sorangan di padang sunyi. Ada begal. Begalnya muslim juga. Paham lah? Pian kada ada niat, kada tahu pian akan diserang begal, hendak dirampok, mana paham? Niat hendak balik ke rumah. Tapi tengah malam begal tiba-tiba muncul. Tahu begal lah? Perampok. Lain begal. Begal itu orang bahari yang kisah menculik kekanakan. Hati-hati banyak begal aja bahari. Ada mobil hardtop begal aja bahari. Mobil nang rancak ada di Roma Irama tuh filmnya tuh. Nang wasi warang gitu. Begal aja. Bahari ini tuh. Nang tuha-tuha paham tak? Ujar orang bahari, begal tuh mencari kekanakan, gasan dipanggal bulunya, gasan sebagai sesajen mau olah jembatan. Tahu bujur kadanya bahari lah. Bahari bisa juga kuitan bahari itu supaya kekanakan kada berjalanan jauh. Alasan begal. Tapi bujuran mun ada mobil nang pindah kayak harta bukahan kami bahari. Ini begal. Begal itu istilah perampok nang merampok sampai menyakiti bahkan membunuh. Begal. Apa bedanya begal lawan maling pulang? Beda. Maling itu metode caranya sembunyi-sembunyi. Beda lawan rampok begal sama. Pian bakendaraan NMAX tengah malam, kada ada niatan membunuh orang, hendak bulik. Ada begal. Begalnya muslim juga. Tapi awaknya halus. Bola ding. Sini, jero. Kendaraan nikam. Set, dia menabas. Kita menghindar, set. Kebetulan yang bisi NMAX ini bisa kuntau. Set, dia menghindar. Di jurusnya pulang, set menghindar. Tak tarabuti. Setelah tarabuti, lalu membalas nang ampun NMAX. Tak, pas kena bagian vital. Begalnya mati. Apakah masuk ancaman hadis ini sama muslim nih? Kada. Itu pian di dalam fikih disebut bab sial itu. Artinya melawan, bergerak untuk mempertahankan diri. Itu beda lagi dalam fikih.
Kada masuk kategori nang membunuh dan dibunuh masuk neraka. Dan itu dibenarkan ketika pian membela diri, pian hendak dibunuh orang, atau harta pian hendak diambil orang, atau kehormatan keluarga pian, bini dan kuitan pian hendak dianu orang. Itu daf'us siyal namanya, ada di bab fikih. Dan ini beda dengan kasus ini. Walau begalnya muslim, pian kada masuk ancaman masuk neraka karena pian membela diri. Lawan kada ada niatan membunuh. Tapi membela diri lalu berkelahi. Pian tempeleng timbul mati. Awaknya halus. Pian tangan gana mahir mahalaban. Das! Mati. Sekali tinjunya langsung saatnya meninggal. Apakah pian masuk neraka? Tidak. Ini beda kasus. Pian membela diri. Tapi ini kada kawa diulah-ulah. Kadang-kadang diulah-ulah. Kalau pang beristilah tengah malam kujuk-kujuk di tempat nang rawan begal. Itu niat anak membunuh dari awal. Supaya aku halal membunuh orang. Mencari mana begal nih. Wasi sini 3 buting. Itu lain. Itu ada niatan kada baik sudah dari awal. Paham lagi kira-kira? Lawan kasus yang lain juga. Tabunuh orang lain kada sengaja. Apakah masuk ancaman ini? Ibarat pian contohnya maudak kendaraan bebengkelan. Kendaraan begigi. Pian membaiki giginya rusak. Kayak apakah pian mekanik dibaik-baiki. Batu setelah pian menganggap selesai dah tuntung. Pian nyalai kendaraan. Pian coba gas. Harau meluncat. Takana kai-kainya meninggal. Muslim, pian muslim. Apakah pian masuk neraka? Kada, karena kada ada niat. Kada disengaja. Kada ada niatan. Tapi dalam fikih ada bahasannya itu, karena bayar diah dan sebagainya. Cuma kada masuk ancaman ini. Intinya hadis ini yang membedakan. Sehingga si pembunuh dan yang dibunuh masuk neraka adalah niatan awal. Tekad awal memang hendak saling membunuh. Si A membawa parang, si B membawa parang, memang hendak berjumpa, saling cucuk-mencucuk, bunuh-membunuh. Inilah al-qatil wal-maqtul finnar. Gara-gara ada niatan yang terpendam, tekad nang kada terwujud, meninggal, inya masuk neraka juga nang terbunuh. Nah itu. Sebenarnya hadis ini ada kaitannya dan pernah atau dalam sejarah yang agak dalam memang pembahasan sejarahnya. Di era zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjabat khalifah, itu dalam sejarah disebut ada terjadi peperangan antar sesama saudara. Sahabat Nabi berperang dengan sahabat yang lain. Nah, itu ada terjadi dalam sejarah. Pihak Sayyidina Ali sebagai sahabat berperang dengan sahabat yang lain. Dengan alasan-alasan tersendiri. Perang Jamal, perang Siffin. Bahkan ada yang terbunuh dalam peperangan itu. Sama-sama muslim. Sahabat-sahabat yang senior ada yang kadang mau umpat perang. Apa pegangannya? Termasuk sahabat Abu Musa Asy'ari kada umpat kubu A, kubu B. Karena beliau berpegang hadis ini. Idza taqal al-muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Namun apapun itu juga pihak Sayyidina Ali lah yang benar ketika itu, ujar ulama. Kenapa? Karena beliau memegang tampuk kepemimpinan yang sah. Dan yang beliau perangi disebut al-bughah, orang-orang yang membangkang daripada aturan pemerintah, aturan dari khalifah yang sah, yaitu Sayyidina Ali. Apakah kemudian sahabat yang terbunuh dan yang membunuh dalam peperangan itu
dikatakan mereka itu masuk ancaman hadis ini kada. Makanya di sini dalam syarah i'lam anad dima allati jarat baina sahabah radhiyallahu anhum laysat dakhilah fi hadzal wa'id ala madzhab ahli sunnah wal jamaah wal haq ihsanu dzan bihim. Darah yang tertumpah yang terjadi antar peperangan antar sahabat itu kada masuk dalam ancaman ini. Inilah i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Dan yang benar adalah kita kada boleh masuk kepada ranah tersebut mengkritiki para sahabat. Maka ihsanudzan bihim, kita perbaiki sangka pada mereka. Wal imsak amma syajara bainahum wa ta'wil qitalihim, dan menahan lidah atas pertengkaran antar mereka. Wa annahum mujtahidun muawwalun lam yaqsidu maksiatan wala mahdar dunia. Dan kita meyakini sahabat yang saling berperang di zaman itu masing-masing punya pendirian, masing-masing punya pandangan, sehingga kadakawa dikatakan satu salah, satu benar. Dianggap semuanya benar karena tidak ada niat maksiat dan tidak ada niat tujuan duniawi. Intinya, kalau pian membaca sejarah, tabaca peperangan antar sahabat, pasti ada, karena itu dalam sejarah jelas. Sahabat Nabi setelah Nabi meninggal lah, Rasul meninggal, Sayyidina Abu Bakar mengganti jadi khalifah. Sayyidina Abu Bakar meninggal, Sayyidina Umar mengganti jadi khalifah. Sayyidina Umar meninggal, Sayyidina Utsman mengganti jadi khalifah. Nah, setelah meninggal Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali sah menjabat khalifah. Di situ terjadi fitnah-fitnah. Termasuk sahabat-sahabat perang satu sama lain. Perang Jama, perang Siffin. Ketika ada darah tertumpah, ada yang meninggal, apakah kemudian kita artikan sahabat itu masuk ancaman hadis 12 ini? Dalam pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, kada. Dianggap mereka yang berperang itu saling satu sama lain mempunyai pendirian atau ijtihad. Kada boleh kita masuk dalam ranah itu. Itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita Ahlussunnah kada meyakini bahwa kejadian perang antar sahabat itu dikatakan masuk ancaman hadis Nabi al-qatil wal maqtul finnar. Kalau pang di antara pian kena bingung terbaca sejarah sahabat saling perang satu sama lain, itu kejadian nyata ada terjadi. Tapi ketika ada yang tumpah darah, jangan diyakini yang membunuh dan dibunuh masuk neraka. Ada masuk ke sini ancamannya. Itu beda lagi ranahnya. Adapun sahabat senior, ada yang kada mau lalu menghindar, kada umpat A, kada umpat B dengan berpegang hadis ini. Idza taqal al-muslimani bi sayfihima faqatala ahaduhuma sahibah fal qatil wal maqtul finnar. La ilaha illallah. Pelajaran penting juga di sini, di hadis ini, at-tasmim wal azmu 'alal qatli ithmuhu ka ithmil qatli wa in kana akhaf minhu qalilan. Bertekad, berniat, berkeinginan kuat, tasmim, berkeinginan kuat membunuh orang lain, maka hal tersebut dosanya sama dengan dosa membunuh, walau sedikit lebih ringan, jar ulama. Jangan ada niatan hendak membunuh orang. Jangan ada niatan sesama muslim hendak saling membunuh, bahaya ancamannya. Apalagi gara-gara hal duniawi, tak lalu benar. Gara-gara contohnya tak ganggu rumah tetangga ini menyalai lagu dangdut sampai jam 12 tengah malam. Speakernya menghadap ke rumah kita, anak kita terbangun, mengambil kawasi lalu anak menyodok. Jangan, pandirakan baik-baik. Pandirakan baik-baik dulu. Jangan sampai terjadi perkelahian muslim sesama muslim, sampai bahkan bunuh-membunuh. Al-qatil wal maqtul finnar. Kalau sama-sama si A dan si B sudah taniat saling menyakiti, bahaya. Al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan dibunuh masuk dalam neraka Allah. Na'udzubillah min
Mudah-mudahan yang dibaca hari ini bisa difahami dan Allah jauhkan kita dari niatan-niatan yang kada bagus, niatan menyakiti sesama muslim, lebih-lebih membunuh orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakina wa faki ahlana wa qarabatin lana bidinina ma'alil qutri unda wa dakar, Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama, nadha bil khairi wa nukfa kulla syar, Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqir rabbir ridha minkal uyun, waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusula manun, waghfir istur anta akram man satar, wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqi da'ana wal wafa fi linnasi shifa, wa alal alil kirami syurafa, wa ala sabil masabihil ghurar, Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.